Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Dani dari channel Bang Vlog. Kali ini gua dari pagi gua udah di sini, guys. Dari pagi gua udah di sini dari kira-kira jam 10-an lah ya. Jam 10-an gua udah di sini. Nah, dan tadi pagi itu ceritanya gua udah ngerekam nih video nih. Pakai GoPro gua udah ngerekam ya kan. Ternyata guys settingannya itu settingan malam, guys. Semalam gua ngevlog juga di jalan pakai settingan malam gitu biar kelihatan jalanannya gitu kan, lampu-lampunya. Dan tadi pagi gua mau mulai ngerekam lagi, gua lupa nyeting ke settingan awal lagi biar gak terlalu silau gitu pas siang hari. Lupa gua, guys. Lupa sumpah. Akhirnya yang video gua tadi pagi itu gak jadi. Silau, guys, kelihatannya. Ya kan? Silau banget. Sekarang gue pengen videoin dari... Oh ya, gue belum nyebutin. Ini gue sekarang posisinya ada di... apa namanya ini ya? Daerah Tongkang. Samping pantai, pinggir laut nih. Ini udah lautan. Ini ada kayak saung-saung gitu. Pokoknya di Taiwan itu bagus banget. Di samping-samping kayak danau gitu loh, kayak pantai itu ada jalanannya bagus juga. Gue pengen ya riding pulang gitu loh, gue kembali ke kosan gitu kan. Gue pengen videoin itu aja lah supaya gue dapet konten ya kan, daripada gue kosong gitu loh. Ya lumayan lah buat upload gitu loh. Oke, di sini gue pengen langsung perjalanan pulang aja guys ya. Kita lanjut ke perjalanannya. Oke, bye-bye. Oke, gue udah mulai jalan nih guys. Gue jalan arah pulang ke kosan. Ini jalannya di samping pantai ya. Jalannya di samping pantai, bagus banget pemandangannya. Oh, gue salah. Gue lewat bawah aja kali ya. Oh, udah biarin dah. Gue lewat atas aja. Bagus gitu kan pemandangannya kelihatan. Dan di bawah juga ada jalanan. Di bawah ada jalanan. Ini kayak semacam tanggul gitu ya. Bisa dibilang tanggul lah. Jadi pembatas dari jalanan sama pantainya, sama airnya gitu. Ini sepanjang bibir pantai guys. By the way, tanggul semua ini. Dan di daerah gua juga di Linyuan sana itu kan, Linyuan itu kan pinggir pantai ya. Jadi sama guys, ada tanggulnya juga seperti ini. Jadi bagus banget gitu. Oke, di sini gue bakalan ngelewatin jembatan itu guys. Gue bakalan ngelewatin jembatan, bagus banget itu jembatannya. Oke, kita ke sini. Lagi ada proyek di sini. Kita mau belok kiri guys. Kita taati rambu-rambu lalu lintas saja ya, jangan sampai ngelanggar. Gua ngeri ketilang guys. Di sini kalau ngelanggar dendanya lumayan juga, mahal. Jadi jangan sampai dah ya. Kameranya banyak banget di sini guys, kamera CCTV gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Kita belok kiri guys. Kita mau ke atas jembatan itu, lewat jembatan. Nah, ini dia jembatannya. Ini settingan GoPro gue bener gak ya? Merekam gak ya?
mudah-mudahan kerekam deh. Bagus banget guys, jembatan guys. Jembatan Suramadu kalau di Indonesia. Ini by the way gua jalan sendirian nih guys, nggak ada temen nih. Kalau misalkan di daerah Kosyung ada temen gitu yang sering riding juga, nggak apa-apa deh, ayo gue ikut gitu. Gue ikut riding, tujuannya kemana ntar gue ikut gitu loh, daripada riding sendirian gitu kan, jalan sendirian gak enak gitu loh guys, nggak ada temen ngobrol gitu, nggak ada yang buat foto-foto cerita gitu kan. Kalau ada temen kan enak, kita bisa ngobrol gitu. Ini jalanannya bagus banget, jalanannya rapi gitu. Tengah-tengah ini kayaknya lampu-lampu juga, kalau malam bagus, ini terang gitu. Keren. Tadi pagi juga banyak yang sepedahan di sini guys. Banyak sepedahan juga yang di sini. Ini taman ini kalau nggak salah tuh. Oh iya, taman itu. Di Taiwan banyak banget taman nih. Bagus-bagus tamannya. Ini kalau sore tuh banyak kayak ama-ama, akong gitu yang pada didorong-dorong sama TKW dari Indonesia gitu. Sering pada nongkrong di taman. Kadang ama-amanya pada ngerumpi gitu, TKW-nya juga ikutan ngerumpi gitu. Gua sering lihat sih. Oh ya, sekarang proses ke Taiwan itu gimana guys dari Indonesia? Susah nggak ya? Gue punya adik di Indo, mau gue suruh berangkat ke Taiwan gitu, tapi ngeri prosesnya lama. Soalnya gue juga di sini lama guys prosesnya. Dulu gue sampai 2 tahun apa prosesnya tuh, sampai 2 tahun. Aduh, tamannya keren juga itu. Enggak sih, gue mau pulang ya, udah siang, lapar juga gue. Belum makan guys, dari pagi gue langsung jalan. Udah pulang aja dah. Itu harusnya belok kanan guys, tadi itu gue harusnya tuh kesini gue tadi, cuman kebablasan. Oh ya, tadi gue mau tanya nih, proses di Taiwan gimana sekarang. Dulu gue proses ke Taiwan sampai hampir 2 tahun guys. Hampir 2 tahun nunggunya gitu, nunggu jobnya. Mungkin karena jobnya yang lagi susah atau gimana, gue nggak tahu. Cuman yang jelas sampai 2 tahun gue nunggunya. Dan alhamdulillahnya gue dapet job dan sampai sekarang dah gue kerja di sini dari tahun 2023, sekarang 2025. Cuman agak sulit guys di sini, udah jarang lemburannya, bisa dibilang udah nggak ada lemburan lah, bukan jarang lagi, nggak ada malah. Susah, nggak tahu kenapa. Cuman yang gua baca-baca yang dari berita gitu, dari artikel-artikel gitu, kenapa Taiwan sekarang jadi sulit, itu karena Taiwan itu memutuskan buat pisah gitu sama China. Kan Taiwan itu harusnya kan
negara bagian dari Cina gitu kan. ROC kalau nggak salah, Republic of China. Nah, sekarang Taiwan memutuskan untuk merdeka. Nah, Akong yang di depan ini pelan-pelan banget Akong, jangan ngebut-ngebut ya Kong, nggak apa-apa Kong, saya juga sabar Kong. Nah, si Akongnya mau belok ternyata guys. Oh ya, lanjut tadi. Jadi si Taiwan ini pengen misah sendiri guys dari China. Dia pengen merdeka dan akhirnya merdeka lah, dan didukung oleh, kalian tahu lah, Amerika ya kan, didukung sama Amerika. Akhirnya produk-produk yang dari Taiwan itu susah ngejualnya, kayak susah keluarnya. Tadinya kan diproduksi di Cina penjualannya. Sekarang dari China juga produknya di stop gitu, nggak bisa masuk, nggak bisa berjualan di situ, jadi ya sulit. Tapi ya bersyukurlah, alhamdulillah gue masih bisa kerja di sini, ngerantau, walaupun ya ngandelin gaji pokok doang. Alhamdulillah. Oh ya, ini by the way, suara gue jelas nggak ya nanti ya? Soalnya gue nggak pakai mikrofon langsung ke Action Cam gue ngerekam suara ini pakai HP guys, pakai headset. Ngerekam pakai headset. Paling nanti gue dari video gue gabungin gitu suaranya, jadi ya begitulah, kerja 2 kali jadinya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Cuman kalau misalkan ada rekomendasi mikrofon yang bagus buat Action Cam, coba deh tulis di kolom komentar, biar nggak kayak gini kerja 2 kali jadinya guys. Ini di sini sekarang hari Sabtu guys, hari Sabtu tanggal 29 apa? 29 apa tanggal berapa nih? Iya, 29 Maret. Dan besok itu nggak tahu sekarang apa besok sih hari terakhir puasa itu. Tanggal 31 ya, tanggal 31 Lebaran ya. Tanggal 31 Lebaran. Tapi di Taiwan nggak libur guys, Lebaran Idul Fitri itu. Yang libur itu Imlek. Yang libur Imlek, Konien gitu. Libur panjang tuh kalau Imlek. Kalau Idul Fitri di sini nggak libur guys. Tanggalannya hitam gitu, nggak merah. Tapi nggak apa-apa lah. Gua di Taiwan rencananya pengennya itu sampai lama guys. Gua betah di Taiwan, enak gitu. Kerjaan ada gitu, selagi kita mau, selagi kita kerjanya itu sungguh-sungguh, nurut apa perintah bos gitu kan, disuruh ngerjain ini ya kerjain gitu. Yang penting kayak gitu aja, jadi kita kepake di sini. Dan gajinya lumayan juga kan di sini, gede gitu kan gajinya. Sekarang UMR sekarang itu Taiwan 28.740 NT. Kalau uang Indo itu sekitar berapa? Sekitar 13 juta lah, 13 juta lebih lah, tergantung kurs di aplikasinya. Nah, ini kita udah di jembatan guys. Ini jembatan antara penghubung antara Pintung sama Kaohsiung gitu. Ini ada apa ini?
Oh, mogok. Oh, putus guys fanbelnya. Tapi bagusnya di Taiwan itu ya, kalau misalkan kita kenal sama orang bengkel gitu, udah langganan lah di si bengkel tersebut gitu, bengkel A gitu misalkan. Jadi kalau misalkan kita ada apa-apa di jalan guys, misalkan fanbel putus atau misalkan ada kendala di mesin gitu, mogok, kita bisa langsung telepon orang bengkel gitu. Kita tinggal telepon orang bengkel, kita ditunggu gitu, kita tunggu, nanti orang bengkel langsung langsung ngedatengin kita di mana kita berada, misalkan mogoknya di mana, kita kirim lokasi ke dia, ke bengkel itu. Nanti mekaniknya nyamperin kita. Nah, sebelum itu biasanya kita sebutin dulu nih permasalahannya apa, ya kan? Kalau misalkan kita tahu gitu, oh ini bisa nyala tapi nggak bisa digas misalkan ya, kalau yang nggak ngerti mah. Kalau yang udah ngerti mah kan paling nggak fanbelnya putus gitu kan. Kalau misalkan oh ini mogok nggak mau di starter atau apa, mungkin kayak mekaniknya itu ngasih bawa alat-alatnya yang sesuai apa yang ada di kendala di motor kita gitu. Nah, ini kita udah masuk kawasan Kaohsiung guys, Linyuan. Ini pabrik gede, ini pabrik pembuatan biji plastik ini. Gua dulu pernah kerja di Bogor, di PT Bogor gitu, di pabrik Bogor, namanya PT Arga Karya Prima Industri guys. Kalau misalkan kalian pengen tahu bisa cari di YouTube, ada tuh videonya PT Arga Karya Prima Industri. Gue pernah kerja di situ dan produksinya itu produksi plastik lembaran guys. Nah, materialnya itu biji plastik murni gitu, biji plastik yang dari sini, dari pabrik Taiwan sini. Ternyata biji plastik yang gua produksi dulu di Bogor buat bikin plastik lembaran itu, plastik film, ternyata bahannya itu dari sini, dari Taiwan gitu loh. Nama PT-nya itu Globaland PP. Pabriknya gede banget guys, bikin produksi biji plastik guys, murni ini. Dikirim ke seluruh dunia kali ya biji plastiknya. Tapi ada juga sih yang gue inget itu. Nah, ini karyawannya lagi pada istirahat guys. Karyawannya tua-tua, tapi bagusnya di Taiwan ya tua-tua juga, yang penting masih mau kerja gitu. Lapangan pekerjaan mah ada terus. Bagusnya di Taiwan itu. Jadi walaupun udah sepuh, kalau misalkan masih kuat kerja ya pasti diterima buat kerja gitu. Tahu sendiri kan kalau di negeri yang ono itu kan di batas umur 25 tahun juga udah susah nyari pekerjaan di sana guys. Soalnya pengalaman gua gitu. Gua padahal di PT di sana lah. Di sana lah, di negara ono lah. Gua dari lulus sekolah sampai dari tahun 2000 berapa? 2011 gua lulus, 2010. Gua langsung gawe. Pengalaman gue dari 2010 sampai 2000 terakhir gue kerja di pabrik di sana itu di Nono sampai tahun 2018. Dari tahun 2010 berapa tahun tuh, lumayan kan, banyak pabrik-pabrik yang udah gue cobain di sana itu. Dan yang terakhir itu di pabrik Bogor itu, di Arga Karya itu, yang pabrik plastik gitu guys. Nah, pas dari situ gue pengen ngelamar kerja lagi, susah ternyata guys. Susah. Nyarinya itu yang fresh graduate, yang baru lulus sekolah gitu.
yang masih baru-baru. Ada ya yang harusnya yang gua gitu yang udah punya pengalaman banyak, udah punya apa namanya sertifikat kerja gitu. Harusnya kan gampang gitu, tapi ini kenyataannya sulit guys nyari kerja di sana itu. Dan gue akhirnya memutuskan buat kerja di Taiwan. Tapi sebelum daftar ke Taiwan, sebelum masuk ke Taiwan ya, gue itu daftar ke Polandia guys sebenarnya, daftar ke Polandia. Nah, kenapa gue daftar ke Polandia? Karena waktu itu kan COVID ya, jadi banyak negara-negara yang ditutup gitu, nggak boleh ada keluar masuk orang gitu, dari bandara juga kan ditutup, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk juga selama berapa tahun, 2 tahun itu kalau nggak salah. Dari tahun 2018 gua kerja terakhir di Bogor, 2019 gua kerja sebagai supir juga pernah. Nah sampai akhirnya gue memutuskan buat keluar negeri, daftarlah ke Polandia karena Taiwan tutup karena COVID. Nah, yang buka itu Polandia, guys. Polandia buka waktu itu tahun 2021 gue daftar. Gue masuklah ke PJTKI di daerah gue di Indramayu. Nah, ini dia guys, ini kosan gua di sini guys. Gua udah mau sampai. Ini dia tempat tinggal gua selama di Taiwan. Kecil sih, tapi ya nyaman lah. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti kalau misalkan ada lagi. Semua. 摩托车出去，他回来都带妹妹回来呢。没有啊，你都没有。没有。一个妹妹啊，身高190。Oke lah guys, terima kasih yang udah menonton. Nanti kalau misalkan gua ada vlog lagi, paling nanti gua rekam. Kalau misalkan ada perjalanan lagi, thank you. Jangan lupa subscribe channel gua, share dan komen. Kalau misalkan ada tempat-tempat yang bisa gua kunjungi, nanti gua kunjungin. Oke, see you next time. Bye bye.